Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pola klasifikasi arsip yang akan menjadi pemenuhan tugas akhir semester pada mata kuliah manajemen kearsipan. Dalam materi ini terdapat submateri, yaitu definisi klasifikasi arsip, kegunaan klasifikasi arsip, tujuan klasifikasi arsip, syarat penyusunan klasifikasi arsip, dan juga pembuatan klasifikasi arsip. Masuk ke dalam submateri yang pertama, yaitu pengertian klasifikasi arsip. Pengertian klasifikasi arsip dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan juga pengertian berdasarkan Keputusan Kepala ANRI nomor 19 tahun 2012. Pengertian klasifikasi arsip secara umum yaitu penggolongan atau pengelompokan arsip menurut urusan atau masalah secara logis, kronologis, dan sistematis berdasarkan fungsi dan kegiatan organisasi dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip berdasarkan Keputusan Kepala ANRI nomor 19 tahun 2012. Pengertian dari klasifikasi arsip yaitu pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. Kemudian ada kegunaan klasifikasi arsip berdasarkan Prihatmi Wuryatmini tahun 2015. Di sini terdapat 5 kegunaan klasifikasi arsip. Yang pertama yaitu sebagai pedoman baku untuk penataan arsip yang didasarkan pada sistem pemberkasan subjek. Kemudian yang kedua yaitu keutuhan informasi. Maksudnya yaitu arsip dari kegiatan yang sama atau yang sama masalahnya akan mengelompok atau menjadi satu berkas. Kemudian yang ketiga yaitu mengatur penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Nomor 4, mendukung secara langsung dalam penyusutan arsip. Yang kelima yaitu sarana pengendalian dan membantu dalam mempercepat penemuan kembali arsip. Kemudian ada tujuan klasifikasi arsip terdapat 3, yaitu yang pertama menjamin pengelolaan arsip aktif secara efektif dan efisien. Kemudian agar penemuan kembali arsip dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Yang terakhir yaitu penyusutan dapat dilakukan dengan tepat. Kemudian ada syarat penyusunan klasifikasi menurut Gunawan Ariwibowo tahun 2012. Terdapat 5. Yang pertama yaitu terpeliharanya hubungan dan urutan yang kronologis. Artinya antara fungsi dan kegiatan merupakan rangkaian dari bagian-bagian kegiatan yang utuh. Kemudian yang kedua yaitu sesuai tahapan kegiatan, sesuai masalah yang terjadi, dan klasifikasi arsip harus fleksibel, luas, dan dapat mengikuti perkembangan fungsi yang ada. Kemudian yang ketiga, dapat diurutkan dengan abjad apabila ada ketidaksesuaian. Maksudnya di sini, jika terdapat kegiatan yang permasalahannya tidak bisa dilakukan dengan urutan kronologi, maka penyusunan dapat diurutkan dengan abjad. Kemudian yang keempat, terdapat hubungan logis dan urutan kronologis yang membentuk skema klasifikasi. Kemudian yang kelima, skema klasifikasi disusun secara berjenjang. Secara berjenjang di sini mulai dari masalah yang pokok terlebih dahulu yaitu primer, kemudian submasalah atau sekunder, kemudian sub-sub masalah atau tersier. Kemudian ada pembuatan klasifikasi menurut Gunawan Ariwibowo tahun 2012. Terdapat 4 langkah. Yang pertama ada melakukan analisis fungsi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pengelompokan kegiatan substantif dan fasilitatif. Kemudian yang ketiga, menentukan klasifikasi masalah. Dan yang terakhir, menentukan kode klasifikasi. Berikut adalah contoh pembuatan klasifikasi arsip. Di sini saya mengambil contoh yaitu sebuah perguruan tinggi yang akan melakukan penataan arsip. Jadi, langkah yang pertama yang dapat kita lakukan yaitu menganalisis fungsi organisasi. Jadi, karena tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi terdapat dalam Tridharma Perguruan Tinggi, maka di sini
Fungsi organisasinya yaitu meliputi pendidikan dan pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu berikut merupakan contoh format analisis fungsi organisasi. Nah, dalam tabel ini terdapat fungsi, kegiatan, dan juga transaksi atau item. Fungsi ini yang akan menjadi masalah primer, kemudian kegiatan yang akan menjadi submasalah atau sekunder, kemudian transaksi atau item yang akan menjadi sub-sub masalah atau tersier. Kemudian kita catat seperti contoh yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Kemudian kegiatannya yaitu penerimaan mahasiswa baru. Kemudian transaksi atau itemnya yaitu ada daya tampung, daftar peserta seleksi, dan daftar hadir seleksi. Kemudian ada penelitian, yaitu ada usulan penelitian dan seleksi penelitian. Kemudian transaksi dan itemnya yaitu proposal dan usulan penelitian. Kemudian seleksi penelitian, transaksi dan itemnya yaitu daftar hadir penelitian dan berita acara. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kegiatannya yaitu ada usulan pengabdian dan seleksi pengabdian. Kemudian dalam kegiatan usulan pengabdian terdapat transaksi atau item artikel jurnal. Kemudian dalam kegiatan seleksi pengabdian terdapat transaksi atau item daftar hadir seleksi dan berita acara. Selanjutnya, setelah kita menganalisis fungsi organisasi, kita mengelompokkan kegiatan substansi, substantif, dan fasilitatif. Di sini kita akan mengelompokkan mana kegiatan yang substantif atau kegiatan pokok dan juga kegiatan fasilitatif atau kegiatan penunjang. Jika dalam perguruan tinggi, kegiatan substantif meliputi kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Begitu pula dalam kegiatan fasilitatif dalam perguruan tinggi meliputi kepegawaian, keuangan, dan lain-lainnya. Kemudian lanjut pada langkah yang ketiga, yaitu menentukan klasifikasi masalah. Dalam hal ini kita akan menentukan masalah mana yang akan menjadi masalah primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini saya akan mengambil contoh pada tabel tadi ya, yaitu yang pertama pendidikan dan pengajaran. Di sini masalah primernya atau fungsinya yaitu pendidikan dan pengajaran. Kemudian dalam kolom tersebut ada kolom kegiatan yang akan menjadi masalah sekunder. Di sini yaitu penerimaan mahasiswa baru. Kemudian pada tabel transaksi atau item yang terdapat 3 ini saya akan mengambil satu saja contoh, yaitu dalam masalah tersier saya mengambil daya tampung. Kemudian setelah melakukan ketiga langkah, kita harus menentukan kode arsipnya. Jadi masalah primer atau tadi pendidikan dan pengajaran kita beri kode arsip PP karena pendidikan dan pengajaran. Hal ini dilakukan agar kita mudah dalam mengarsipkan. Kita beri kode agar kita mudah menghafalkan dan kita mudah dalam menata arsip. Kemudian lanjut pada masalah sekunder. Tadi penerimaan mahasiswa baru kita beri kode arsip PP.01 karena tadi pada tabel format analisis fungsi organisasi yaitu penerimaan mahasiswa baru terdapat pada kolom pertama, jadi kita beri saja 01. Kemudian pada masalah tersier atau dalam kolom transaksi dan item tadi terdapat daya tampung, kita beri kode arsip PP.01.00. Sekian pemaparan materi mengenai pola klasifikasi arsip. Saya Nurul Agustin, mohon maaf apabila terdapat salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.